Saya mau sharing sedikit mengenai pengalaman praktek saya selama hampir 6 tahun belakangan ini. Ternyata dari beberapa atau cukup banyaklah pasien yang konseling, itu kira-kira sekitar 50%-an dari mereka itu pernah menjalani terapi alternatif untuk permasalahan mental, permasalahan psikologi yang mereka hadapi untuk yang sekarang. Kayak misalkan, orang yang sedang dalam kondisi depresi, dia sudah punya kecenderungan untuk melukai diri sendiri. Ketika orang tuanya tahu, hal pertama yang keingat bukan ke psikolog, bukan ke psikiater, tapi ke terapi alternatif. Biasanya terapi secara spiritual. Kalian tahu apa yang saya maksudkan di sini. Dan ternyata dari pengalaman pasien saya, itu banyak yang tidak mendapatkan manfaat dari situ. Entah dengan alasan apapun, saya juga nggak melarang sebetulnya. Saya sama sekali nggak melarang, karena saya yakin dari terapi apapun yang didapatkan dari seorang pasien itu pasti ada manfaatnya. Pasti. Karena tidak semua orang itu bisa menjangkau psikolog, nggak bisa menjangkau psikiater, konselor, atau apapun. Jadi, apapun terapi yang diberikan kepada seorang pasien sedang bermasalah secara mental maupun psikis, psikologis, itu menurut saya sah-sah aja. Selama si pasiennya itu merasakan manfaat dari terapi yang diberikan. Artinya, terapi spiritual juga boleh, asalkan memang benar-benar bermanfaat bagi pasien, dan juga secara mental atau secara permasalahan lah itu masih sesuai penanganannya. Dan ada beberapa penanganan yang ternyata tidak berhasil. Ada juga yang berhasil sih, penanganan secara terapi spiritualnya tadi. Ada juga yang berhasil. Tapi dari pengalaman saya praktek, ada sekitar 40%, 50% yang menggunakan terapi-terapi tersebut alternatif itu tidak berhasil, dan justru akan memperkuat permasalahan mental yang dia alami kalau dia punya permasalahan-permasalahan psikologis atau psikiatris yang sebetulnya parah. Ketika orang punya permasalahan mental yang cukup berat, kayak depresi, kecenderungan bunuh diri, melukai orang lain, melukai diri sendiri, kemudian mungkin psikotik, skizofrenia, halusinasi, delusi, dan berbagai macam gangguan mental, gangguan psikiatris lainnya, itu penanganan yang tepat adalah sudah pasti datang ke psikiater. Nanti ketika sudah mendapatkan obat dari psikiater dan orang ini sudah cukup bisa kembali ke kondisi normalnya, itu baru kita bisa berikan terapi yang lain. Entah itu alternatif, entah itu konseling dan psikoterapi di psikolog, atau mungkin konseling dengan pemuka agama, itu boleh, sangat-sangat boleh. Tapi ketika orang memiliki masalah mental yang berat, sebisa mungkin ditangani dulu permasalahan mentalnya, baru kita arahkan untuk alternatif yang lain, seperti itu. Jika kalian punya anggota keluarga, teman, saudara, atau siapapun yang kalian curigai mungkin mengalami permasalahan mental yang berat, usahakanlah untuk sarankan kepada mereka untuk konsultasi ke psikiater atau ke psikolog dulu, supaya mendapatkan penanganan yang tepat, sehingga nanti hasil dari semua terapi atau semua penanganan yang tepat itu akan mendapatkan hasil yang baik. Oke, semoga membantu dan salam sehat jiwa untuk kita semua.